Lisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kita ingin menganalisa tentang bagaimana caranya bisa Pak Ahmad Taufan atau Pak ATS sewaktu menjadi VH Danu dan Yoris menanggapi tentang kasus Banpol. Dan bagaimana pula kelak di saat sekarang tahun 2023 sebagai PH keluarga korban, sahabat-sahabat AK. Tentunya kita akan menganalisa tentang Banpol itu, sahabat-sahabat AK. Sekali lagi, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi terkait Banpol, kita coba runut satu-satu ya. Kejadian Banpol ini dialami oleh Danu. Dan Danu saat itu diminta oleh keluarga, dalam hal ini Kang Yoris, untuk menjaga TKP. Baru 1 hari berselang kejadian, sehingga rumah itu masih seperti awal, banyak barang-barang, banyak apapun. Itu kekhawatiran keluarga, jangan sampai ada orang nyelonong mengambil sesuatu dan lain-lain. Itu yang pertama. Sehingga Kang Yoris meminta Danu untuk standby, jaga lihat-lihat lokasi lah. Nah, Danu di sini standby di SMA. Gitu ya, di SMA. Ketika itu Banpol itu datang dan Danu sempat foto ada orang yang masuk dalam TKP dan dilaporkan ke Yoris. Gitu ya. Udah, HP-nya udah balik. Oh, sempat disita. Terus itu kan ada cerita lagi katanya suruh bersihin apa bangket. Sahabat AK, tentunya analisa kali ini adalah tentang Pak Ahmad Taufan sebagai pengacara hukum keluarga korban. Sahabat-sahabat AK, kita ingin mencoba menganalisa Pak Ahmad Taufan sebagai pengacara hukum keluarga korban. Tentunya keluarga korban ingin kasus ini terang benderang. Nah, itu konteksnya, sahabat-sahabat AK. Bagaimana caranya, sahabat-sahabat AK, Pak ATS di saat sebagai pengacara hukum Yoris dan Danu begitu kekeh dengan perkataan bahwa cerita Banpol itu ada, sahabat-sahabat AK, dengan kalau boleh dibilang seperti kita mau makan nasinya itu sudah ada di meja lalu dimakan gitu. Inilah bagaimana kasus ini bisa terang benerang kalau hanya sepotong-sepotong. Sekali lagi akan menganalisa tentang Banpol ini karena akan paling serius mengikuti kasus ini di publik, jejak digital dan sebagainya. Tentunya sahabat-sahabat AK, begitu juga mungkin Pak Ahmad Taufan ataupun rekan-rekannya ataupun termasuk konten kreator Subang, begitu juga karena adanya Banpol, cerita Banpol ini ada di MBS. Kan begitu, misteri Mbak Suci. Mungkin Pak Ahmad Taufan juga sebagai ini ya, Pak Ahmad Taufan sebagai pengacara hukum keluarga korban bisa berkonsultasi dengan MBS. Bagaimana prosesnya bisa Danu itu diwawancarai? Kan seperti itu. Di sana ada Kades, ada Yoris, ada Yanti, ada Lilis, bahkan disebut Asep-Asep. Kan prosesnya itu dulu gitu. Lalu bagaimana bisa dikatakan Danu memfoto Banpol lalu dikirim kepada Yoris? Di saat wawancara tentang Banpol itu tidak ada fotonya. Kalau soal foto itu, itulah yang ada di TV One. Nah, itu bulan November, wawancaranya bulan Oktober. Pemahamannya seperti itu tentang Banpol, simple. Dan boleh juga ditanya kepada konten kreator yang namanya Subang Hijau. Mungkin ada WA-an dari salah satu saksi, akan juga menyimpannya. Kalau Subang Hijau udah dihapus atau bagaimana? Karena dulu Bang tolong simpan katanya. Jadi di sini kalau tentang Banpol, rasanya kembali lagi gitu kepada pengacara hukum keluarga korban, apa tindakannya kalau seandainya saksi Danu tidak jujur? Bagaimana bisa cerita foto Banpol tetapi di saat wawancara Asep-Asep bahkan lupa Banpolnya itu ada? Ini udah nggak masuk di akal. Lalu sahabat-sahabat AK, apakah di saat tanggal 19 itu ada dibicarakan tentang mengambil motor Aerox? Ini kan duduk masalahnya. Apakah itu termasuk jujur namanya klien seperti itu?
Seharusnya kan berbicara apa adanya. Kenapa bicara banpol motor ditutup-tutupi? Ini dalam pandangan analisa Aka, karena Aka memahami kasus ini tentang banpol ini memang luar biasa gitu. Mungkin Pak Ahmad Taufan juga sebagai pengacara hukum Danu maupun pengacara hukum keluarga korban sangat antusias tentang banpol ini. Sebenarnya banpol ini istilahnya kalau pandangan analisa Aka cerita seperti naik mobil Alphard oleh banpol siapa namanya yang membawa mobil Alphard itu. Danu naik ke sana gitu. Tapi ceritanya didramatisir gitu. Jadi begitu juga rasanya mungkin Heri Susanto sebagai konten kreator ataupun masuk dari tim ATS sudah bertemu itu sama itu gitu. Apakah sudah disampaikan kepada Pak ATS? Ini pentingnya bagi Aka sekarang ini kita minta komitmen kepada Pak ATS tentang kejujuran Danu ini. Kalau Danu tidak jujur, bagaimana bisa nanti untuk balance menegakkan keadilan di keluarga korban untuk almarhum Ibu Tuti dan Amel dengan saksi. Ini dalam pandangan analisa Aka tentunya akan tarik menarik gitu. Ya untuk membuktikan Danu jujur atau tidaknya itu kan sangat mudah gitu. Kapan dia difotonya? Kenapa tidak dilihatkan ke waktu di MBS? Kenapa disebut Asep? Ini kan masih singkat itu waktunya itu. Apakah fotonya belum siap? Siapnya itu setelah wawancara. Ini semua ini sebenarnya hanya cerita dengan indah. Ada banpol masuk dan sebagainya, nggak bisa seperti itu. Tetapi di sini kita proses tentang menganalisa sebuah foto banpol. Karena tadi ada cerita kata foto banpol. Kenapa fotonya nggak ada? Di saat jadi inilah sahabat-sahabat Aka simbol sebenarnya dalam menganalisa. Mudah-mudahan masukan-masukan ini tentunya kita ingin salah satu contoh. Inikah sudah jujurkah Danu itu gitu. Ini kan kita butuh kejujuran gitu. Pak ATS juga butuh kejujuran. Ya kalau memang Danu dan banpol itu salah demi keadilan korban Ibu Tuti dan Amel, ya laporkan saja ke penyidik. Siapapun melanggar hukum tentang masuk TKP, laporkan demi keadilan almarhum Ibu Tuti dan Amel. Jadi ini akan bertolak belakang tentang yang namanya keadilan almarhum Ibu Tuti dengan saksi Danu. Nah, sekarang dalam pandangan analisa Aka yakin kepada Pak Ahmad Taufan karena dia itu ikhlas tulus mendampingi keluarga korban dan Danu tentunya akan memilih mana yang jujur untuk didampingi. Ini dalam pandangan analisa Aka. Lalu sahabat-sahabat Aka, silahkan nanti di keluarga korban aja juga ada namanya walilis, Asep. Ini kan semua ada jejak digitalnya, bisa dipanggil itu yang namanya konten kreator MBS. Mungkin Pak Ahmad Taufan baik dengan MBS juga baik dengan Pak Ahmad Taufan. Itu bisa kita lihat itu siapa yang menyuruh Danu itu wawancara, karena di sana wawancara tanggal 9 itu banyak itu ceritanya itu. Nah, jadi di situ sahabat-sahabat Aka ya kita harapkan aja keadilan untuk korban ini diwakili oleh keluarga korban. Kita mau ikut di dalam keluarga korban itu. Nah, tentunya kita akan berseberangan dengan saksi-saksi aja sudah gitu. Karena bagi Aka kalau tentang banpol ini Wak Lilis juga Asep, Danu juga nggak ngerti cerita, bingung. Lalu ada cerita foto, ini udah nggak masuk di akal. Jadi proses banpol ini tentunya harus diperdalam, karena ini kunci daripada tentang kejujuran saksi Danu. Begitu juga, apakah sudah pernah disampaikan tentang mengambil motor? Tentunya tidak, karena Aka yang membahas motor itu setelah tahun 2022. Ini kan proses-proses keadilan buat almarhum Ibu Tuti ini perlu kita tegakkan, kita dukung Pak Ahmad Taufan. Karena Aka yakin Pak Ahmad Taufan akan memilih untuk keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia siapa yang jujur. Ini analisa Aka, nggak tahu apa benar atau tidak. Sekali lagi, salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.